Bagaimana bantahan terhadap orang yang mengatakan bermadzhab Syafi'i namun berakidah Asy'ari? Kita katakan seakan-akan madzhab akidah Imam Syafi'i seakan-akan ada masalah. Kenapa dia tidak mengatakan saya bermadzhab Syafi'i secara fikih dan juga berakidah Syafi'i? Kenapa dia bilang fikih saya Syafi'i, akidah saya apa? Asy'ari. Kenapa tidak bilang akidah saya Syafi'i? Ada apa dengan akidahnya Imam Syafi'i? Dan ini dibantah oleh para ulama. Mereka meninggalkan akidah Syafi'i menuju akidah Asy'ari karena tidak kecocokan dengan akidahnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berada di atas akidah salaf. Ya. Kalau Anda mengatakan akidah Asy'ari sama dengan akidah Syafi'i, ya harusnya Anda langsung bilang aja Syafi'i. Karena Imam Syafi'i jauh lebih dahulu hidup daripada Asy'ari. Asy'ari meninggal di awal abad keempat. Imam Syafi'i di abad 2 atau abad ketiga, jauh. Ya, abad ketiga. Jauh. Beda 100 tahun, mungkin lebih. Ya. Ya. Pokoknya lebih dahulu siapa? Imam Syafi'i. Oleh karenanya, kalau memang akidah Imam Syafi'i benar, harusnya Anda mengatakan saya berakidah Syafi'i juga. Dan mana lebih utama? Fikih atau akidah? Akidah. Bagaimana Anda ngambil fikihnya Syafi'i, akidahnya Anda tinggalkan? Kalau Anda ingin tahu akidahnya Imam Syafi'i, belajarlah buku kitab Syarhus Sunnah ya, lil Muzani. Al-Muzani itu murid langsungnya Imam Syafi'i. Dan dia punya buku judul Syarhus Sunnah tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan itu menyelisih akidahnya Asy'ariyah. Ya. Mengapa madhab fikih Syafi'i tetapi akidahnya Asy'ari? Pertanyaan ini sama kasusnya dengan ketika seseorang merujuk pada Imam Bukhari dan lainnya dalam bab hadis, bukan ke kitab Musnad Syafi'i, sebab Musnad beliau tersebut terbatas sekali. Dalam bab biodata, riwayat hadis, rijalul hadis, kita merujuk pada penilaian Imam Yahya, Ad-Dahabi dan lain-lain, bukan pada Imam Syafi'i, sebab sedikit sekali penilaian beliau atas rijalul hadis yang sampai pada kita. Dalam bab tafsir, kita merujuk pada Imam At-Tabari, Al-Qurtubi dan lain-lain, sebab tak satu pun kita dapati Imam Syafi'i menulis tafsir. Tidak ada pertentangan antara akidah Imam Syafi'i dan Imam Asy'ari. Kalau masih ditanya jika tidak ada pertentangan, lalu mengapa tidak langsung ikut akidah Imam Syafi'i? Kita jawab bahwa kitab-kitab Imam Syafi'i yang sampai kepada kita secara mutawatir adalah kitab fikih. Mana kitab akidah karya Imam Syafi'i yang secara valid sama seperti riwayat Al-Um yang sampai kepada kita? Berapa jumlahnya? Siapa para perawinya? Sementara ilmu akidah yang diriwayatkan dari Imam Asy'ari yang sampai kepada kita secara valid adalah akidah Imam Asy'ari. Fokus karangan Imam Syafi'i adalah bidang fikih dan tak punya kitab khusus membahas akidah secara komprehensif. Ini menyebabkan tak ada yang namanya madhab akidah Imam Syafi'i. Bila ada yang menggugat kenapa tidak mengikuti akidah Imam Syafi'i, maka kitab beliau yang mana yang harus dijadikan pedoman utama? Fokus karangan Imam Asy'ari adalah bidang akidah dan tak mempunyai kitab fikih yang komprehensif yang sampai pada kita. Ini menyebabkan tak ada madhab fikih Asy'ari. Wa hakaina laka maqalat Syekh Ibnu Abdissalam wa man sabaqahu ila misliha wa talahu ala qawliha haitsu dzakaru anna Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa fudala al Hanabilah Asy'ariyun ila anqal. Wa min kalam Ibni Asakir hafidhi hadhil ummati siqati sabti hal minal fuqaha'il Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah illa muwafiqul Asy'ari. Kami ceritakan kepadamu perkataan Syekh Ibnu Abdissalam dan pendahulunya yang sependapat, bahwa para ulama berkata, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, ulama Hanafiyah, dan ulama utama dari madhab Hambali, mereka adalah bermadhab Asy'ari. Di antara perkataan Ibnu Asakir, ahli hadisnya umat Islam yang terpercaya dan kokoh, adalah tidak ada ulama ahli fikih dari madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i kecuali sesuai dengan Asy'ari. Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra juz 3
Shahifah 373.